Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beberapa materi yang akan kami sampaikan pada presentasi ini. Adapun beberapa materi yang akan kami sampaikan ialah yang pertama, gambaran umum mengenai manajemen berdasarkan aktivitas, yang kedua, analisis nilai proses, yang selanjutnya, perhitungan biaya pelanggan dan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Saya Nanang Sugiono dengan NIM 4119237 dan juga bersama rekan saya Dina Sahara dengan NIM 4119240. Kita akan masuki materi yang pertama, ialah gambaran umum mengenai manajemen berdasarkan aktivitas atau biasa disebut Activity Based Management atau ABM. ABM atau manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management ialah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan nilai ini. Manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management itu dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi biaya dan juga yang kedua adalah dimensi proses. Tujuan dimensi biaya ialah memperbaiki akurasi pembebanan biaya. Seperti yang disarankan model tersebut, biaya berbagai sumber daya ditelusuri ke berbagai aktivitas. Jadi, manajemen tujuan dimensi biaya ini menelusuri biaya apa saja yang masuk pada aktivitas tertentu supaya biaya tersebut bisa dimanfaatkan secara akurat. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah dimensi proses. Tujuan dimensi proses ialah memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan, kemudian mengapa harus dilakukan, dan seberapa baiknya aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan. Tujuan dimensi ini ialah mengurangi biaya pada suatu aktivitas tertentu, supaya biaya-biaya yang dikeluarkan pada suatu aktivitas itu dimanfaatkan secara akurat sehingga bisa meningkatkan laba pada suatu usaha. Materi selanjutnya ialah analisis nilai proses. Analisis nilai proses dalam akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas adalah analisis yang berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas sebagai ganti pada biaya, dan analisis ini menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem sebagai ganti kinerja individual. Analisis nilai proses ini dibagi menjadi sub-analisis. Beberapa sub-analisis, yang pertama adalah analisis penggerak, yaitu bertujuan untuk pencarian akar pemicu. Yang kedua, sub-analisis yaitu analisis aktivitas, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai isi nilai. Yang selanjutnya ialah pengukuran kinerja aktivitas. Intinya ialah analisis nilai proses ini yaitu untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan dalam sebuah perusahaan. Misalnya, aktivitas apa saja yang dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas, dan penilaian atas aktivitas bagi perusahaan. Jadi intinya adalah analisis nilai proses ialah mengidentifikasi sebuah proses yang dilakukan dalam usaha, apakah proses tersebut secara akurat dapat memajukan sebuah perusahaan. Begitu. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Syahara, NIM 4119240. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Nanang Sugiono. Saya akan memaparkan mengenai perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. Kita mulai dengan perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas atau biasa dikenal dengan metode ABC. Kepanjangan dari Activity Based Costing, yaitu salah satu metode yang digunakan dalam menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Hal ini dilakukan untuk membantu manajemen perusahaan dalam menentukan biaya produk secara akurat, sehingga perusahaan dapat menentukan harga jual produk
secara tepat. Dalam manajemen akuntansi, penetapan biaya dibagi menjadi dua metode, yaitu metode ABC dan metode traditional costing. Apa perbandingan dari dua metode tersebut? Yang pertama ialah metode ABC, dimulai dengan mengidentifikasi aktivitas dan kemudian memproduksi barang. Sedangkan dalam tradisional dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan kemudian barulah ke produksi barang. Yang kedua, dalam ABC fokus pada aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk. Tradisional fokus pada pemastian biaya. Yang ketiga, ABC penggerak biaya digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya aktivitas tertentu. Sedangkan dalam tradisional, unit biaya digunakan untuk alokasi dan akumulasi biaya. Faktor keempat, BPOP dibebankan ke pool biaya. Sedangkan tradisional, biaya overhead dibebankan ke departemen produk atau jasa. Faktor kelima, BPOP dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif penggerak biaya. Dalam tradisional, overhead dialokasikan atas dasar tarif alokasi overhead departemen. Faktor keenam, ABC, biaya overhead variabel diidentifikasi secara tepat ke produk masing-masing. Dalam tradisional, biaya yang dapat dialokasikan atau dibebankan ke produk dapat berupa biaya aktual yang terjadi atau atas dasar biaya standar. Faktor ketujuh, dalam ABC banyak aktivitas didasarkan atas cost pool atau pusat biaya diciptakan. Sedangkan dalam tradisional, BPOP dipulkan dan dikumpulkan ke departemen. Faktor ke-8, tidak perlu mengalokasikan dan mendistribusikan biaya overhead departemen jasa untuk departemen produksi. Sedangkan dalam tradisional, proses alokasi dan redistribusi biaya departemen jasa ke departemen produksi adalah penting. Hal ini untuk menemukan total biaya produksi. Faktor yang terakhir ialah mengasumsikan bahwa biaya overhead tetap bervariasi secara proporsional dengan perubahan volume output. Dalam tradisional mengasumsikan bahwa biaya overhead tetap tidak berubah dengan perubahan volume output. Apa sih keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila menggunakan metode ABC? Yang pertama ialah menyediakan informasi yang lebih menyeluruh tentang aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk. Yang kedua, menyediakan manajemen sebuah alat untuk memahami bagaimana biaya muncul dan bagaimana mengelolanya. Hal ini kontras dengan analisis biaya historis yang seringkali gagal mencerminkan biaya aktual. Yang selanjutnya ialah dirancang untuk mengendalikan biaya tidak langsung dan tidak mencerminkan biaya aktual. Dengan metode ini, manajemen dapat mengidentifikasi area penghematan dan pengurangan biaya. Mereka dapat melacak proses dan kegiatan yang potensial untuk disederhanakan berdasarkan pertimbangan pendorong biaya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai perhitungan biaya pelanggan dan pemasok. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Yang pertama, pelanggan memakai aktivitas penggerak pelanggan dalam proporsi berbeda. Yang kedua, sumber keanekaragaman pelanggan meliputi frekuensi pesanan, frekuensi pengiriman, jarak geografis, dukungan penjualan, dan promosi. Yang ketiga, pembebanan biaya customer service pada pelanggan dilakukan secara
sama untuk biaya produksi yang dibebankan ke produk. Yang keempat, biaya sumber daya dibebankan ke aktivitas, dan biaya aktivitas dibebankan ke tiap pelanggannya. Selanjutnya ialah perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Yang pertama, pemasok mempengaruhi aktivitas internal perusahaan dan meningkatkan biaya pembelian. Yang kedua, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah kunci penelusuran biaya yang berhubungan dengan pembelian, kualitas, keandalan, dan kinerja pengiriman. Yang ketiga, aktivitas penggerak pemasok seperti pembelian, penerimaan, pemeriksaan komponen, pengerjaan ulang dicatat dalam aktivitas. Yang terakhir, biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas, dan biaya aktivitas dibebankan pada tiap-tiap pemasok. Sebelumnya telah dipaparkan mengenai manfaat dari ABC. Selanjutnya ialah kelemahan dari ABC. Kelemahan ABC secara substansial berbiaya mahal untuk pengadaan atau perolehan maupun pemeliharaannya. Yang kedua, merupakan sistem yang kompleks yang membutuhkan banyak catatan perhitungan. Yang ketiga, dalam organisasi kecil, manajer lebih familiar dengan biaya tradisional. Selanjutnya, dalam ABC, data mudah disalah tafsirkan dan harus digunakan secara hati-hati dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang terakhir, organisasi yang menggunakan ABC mempunyai dua sistem biaya, yaitu penggunaan internal dan penyiapan laporan eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.